kasih hari ini anak-anak semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, berarti sudah siap? Sudah. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita lakukan berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Ketua kelasnya, Ibu minta tolong, ya silakan gini pimpin temannya untuk mulai doa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ini apa semuanya hadir di kelas ini? Hadir. Buka harapan seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk hari ini mengawali pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah film. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu tampilkan film. Ya. Nah, sekarang simak sebentar. Bapak-bapak, coba perhatian. Kemarin saya ditegur oleh penilik sekolah. Sekolah kita ini katanya masih kurang bersih. Bulan depan itu ada lomba kebersihan. Coba cek koridor, toilet-toilet, kelas-kelas. Tolong diarahkan agar sekolah kita bisa menang bulan depan. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Damang, Dilan? Damang, Pak, alhamdulillah. Pak, Bu, punten. Karena sudah resmi dikeluarkan dari sekolah, saya mau minta maaf kalau pernah salah dan pernah menyenangkan. Saya kebetulan juga sudah ada sekolah baru, makanya sekarang saya mau izin pamit sama Bapak dan Ibu. Kalau kamu harus kembali ke masa lalu, apa yang mau kamu lakukan? Di sekolah baru saya akan melakukan hal-hal yang pernah saya lakukan di sini, Pak. Nggak boleh gitu, Dilan. Harus diperbaiki. Abis ini ke bengkel dah, Bu. Dilan, nasihat saya, kamu ulangi yang baik-baik, tapi buang, tendang yang jelek-jelek. Karena hidup itu harus hijrah, Dilan. Siap, Drak. Yang penting ingat, di atas langit itu masih ada langit. Jangan sombong. Gimana, Pak? Maksudnya nanti ruang BP akan merindukan kamu, gitu. Saya juga, Pak. Iya. Itu rambutnya dipotong, udah panjang. Ya, ingat, jaga nama baik sekolah. Ya. Tapi kan saya udah pindah, Pak. Maksudnya teh jaga nama baik sekolah kamu yang baru, gitu. Ya. Insya Allah. Di sekolah baru, kamu jangan lupa bayar SPP. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Loh, kamu nggak ikut keluar kan? Enggak, Pak. Wah, bagus. Pak, Bu, saya titip Milea ya. Kasih PR aja yang banyak. Kamu mau, Milea? Jangan, Bu. Dilan. Ya udah. Saya pamit duluan. Hati-hati, Dilan. Makasih, Pak. Abdul. Dilan, Pak. Oh ya, saya lupa. Dilan. Kamu tahu Dilan itu singkatan dari apa? Enggak. Hadi-hadi di jalan. Iya. Hei, Pak. Kita jangan banyak bercanda. Saya duga karena seringan kayak begini, mereka tidak menghormati kita. Tolong dijaga, ditahan. Secukupnya aja, ya. Ya, itu Ibu ambil sekilas tentang mengenai film Dilan. Ya, Ibu ambil yang sedikit. Mungkin kebanyakan di sini sudah pernah menonton ya dari awal sampai akhir karena ada 2 versi ya. Novelnya juga ada. Nah, sekarang kalian tuh sudah nonton tuh. Pasti dalam film novel ada hal menarik. Ada juga kekurangannya. Nah, ya. Siapa yang bisa menemukan? Ya, apa sih yang menarik dari film ini? Nah, sekilas Ibu tampilkan tadi. Ya, sekilas siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang bisa menemukan hal yang menarik?
paling menarik. Nah, bagus saya ada yang lain. Yang paling menarik apa? Ada saya selain itu yang menarik. Ayo, jangan ragu. Ya, Komedi dalam filmnya. komedi dalam filmnya bagus ya. Oh, bagus sekali menemukan ya. Komedinya bagus ya. Ada yang lain lagi? Menemukan hal yang menarik lagi? Ada? Ya, Elina? Alurnya yang membawa perasaan. Alurnya membawa perasaan. Benar sekali, tadi nonton kan banyak yang senyum-senyum itu. Karena komedinya di sana ada ya. Terus, ada lagi? Nah, selain menemukan kelebihannya atau hal-hal yang menarik, ada nggak yang menemukan kekurangannya? Ada tidak? Ayo, jangan ragu. Ya, Gurunya galak-galak. gurunya galak. Iya, kepala sekolahnya itu dasar wajahnya. Ya, tapi kalau gurunya yang lain ada juga yang gini ya. Ada yang menemukan yang lain lagi? Tidak ada. Tidak ada yang menemukan. Ya. Nah, setiap film pasti ada hal yang menarik. Ya. Hal yang menarik. Terus apa kekurangannya apa? Terus pasti ada tokohnya di dalamnya. Tokohnya siapa di sini pemainnya? Nama-nama pemainnya siapa? Ya, Dilan. Siapa lagi? Hidayah. Dari guru-gurunya itu ada yang tahu nggak nama pemainnya? Guru-gurunya itu ada tahu nggak? Yang jadi gubernur sekarang itu? Ridwan Kamil ya, bagus sekali anak-anak. Nah, itulah kenapa ya sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu menampilkan sebuah film. Karena hari ini kita belajar mengenai teks ulasan. Ya, kita belajar mengenai teks ulasan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya, yang pertama pada pertemuan 1, ya, bisa lihat di sana. Yang pertama, ya, melalui pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan film yang diperdengarkan. Ya. Terus yang kedua, kita akan belajar menganalisis keunggulan dan kelemahan sebuah film. Nah, ya. Nah, ibu juga sudah share itu dari kemarin di grup kelasnya dan bahan ajar. Ya. Karya sastra apa saja sih yang dapat diulas? Nah, ya, karya sastra apa yang dapat diulas selain film? Hah? Apa yang dapat diulas itu selain film? Ada yang mengetahui tidak? Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang struktur. Nah, kita kan tadi udah nonton film, tapi film itu boleh diulas ya. Ada hal yang menarik, ada kekurangannya, tokohnya siapa. Nah, sekarang apa saja yang bisa diulas selain film? Karya sastra apa lagi? Ya? Novel. Apa lagi? Ya? Novel, cerpen. Ya. Komik bisa. Ya. Apalagi ada karya sastra itu? Ayo. Yang suka nyanyi? Apa? Lagu, ya. Lagu boleh diulas, ya. Lagu apa yang paling kita sukai itu boleh diulas, ya, boleh diulas. Ada film, novel paling sering, cerpen, apalagi lagu, ya, ada puisi nanti, ya. Nah, itu. Nah, sekarang
perhatikan. Nah, apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, kita belajar tentang teks ulasan ya. Pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, struktur teks ulasan, dan nanti Ibu akan memberikan contoh teks ulasan film ya. Nah, kalian bisa lihat, bahkan aja Ibu sudah share di grup. Kalian bisa lihat di sana ya. Masih itu? Masih. Yang bisa buka boleh lihat itu. Nah, boleh lihat. Aku bukunya, ayo coba lihat. Siapa yang bisa apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Ayo. Siapa yang bisa? Apa itu teks ulasan? Siapa yang bisa teks ulasan itu apa? Ya, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Ya, bagus sekali. Teks ulasan itu teks yang mengulas ya. Teks ulasan itu kata lainnya itu resensi. Nah, sama dengan buku resensi ya, di buku paketnya juga ada, di buku paket yang kalian bawa itu ada ya. Terus ada ciri-cirinya lagi. Ciri-ciri teks ulasan itu apa? Ya, Diana bisa. Adapun ciri-ciri teks ulasan sebagai berikut. 1. Teks ini memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 2. Teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. 3. Memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Dan yang terakhir, nama lain atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Iya, teks ulasan itu kata lainnya resensi. Ada yang bilang resensi, ada yang bilang ulasan, seperti itu nanti ya. Nah, selanjutnya, sekarang ini yang akan kita pelajari struktur teks ulasan. Nah, di sini ada struktur teks ulasan. Siapa yang bisa? Karena materinya sudah Ibu berikan. Siapa yang ingat strukturnya apa? Yang pertama, identitas karya. Identitas karya dalam konteks karya sastra mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini tentu saja tidak dinyatakan secara langsung. Hal itu seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Ya, yang pertama ada identitas karya, temannya menjawab. Yang kedua ada apa? Orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Ya, yang kedua ada orientasi. Yang ketiga, penafsiran. Penafsiran berisi pandangan pengulas mengenal hasil karya pada bagian ini. Penulis ulasan dapat menuliskan keunggulan dan kelemahan karya berdasarkan penilaian. Ya, lanjut. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan suatu bagian yang isinya berupa penilaian dari ulasan pada sebuah karya. Bagian ini juga terus memuat komentar sekaligus rekomendasi si penulis. Apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau layak atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Yang kelima ada simpulan. Simpulan berisi keseluruhan ulasan yang berkaitan dengan kualitas karya serta dilengkapi dengan pernyataan saran atau rekomendasi kepada pembaca. Iya, bagus sekali ya. Apa yang diberikan itu sudah diingat ya. Berarti struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama ada identitas karya, ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan terakhir ada rangkuman atau simpulan. Anak-anak, tadi Ibu sudah menayangkan sebuah film, menyampaikan tujuan. Nah, sekarang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian
teks ulasan. Dan juga kita mengenal tentang struktur teks ulasan. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, video motivasi. Nah, sekarang Ibu hapus terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Nah, video motivasi. Di sini videonya sangat bagus sekali, yang bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat dalam belajar, terutama untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kalian simak baik-baik video motivasi yang Ibu tampilkan. Masih belum terlambat untuk memulai. Karena belajar tidak mengenal kata terlambat. Awal yang baru menciptakan kesempatan baru. Daripada berdiam diri dan mengenang masa lalu, lebih baik mulai kembali hari-harimu. Dengan lembaran baru untuk selangkah lebih maju. Walaupun memulai lebih sulit dari mengakhiri, tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba sekali lagi. Karena ketika kamu memulai tanpa ragu, bisa jadi kesempatan itu menjadi milikmu. Kalau menunggu waktu yang tepat, kemungkinan besar kesempatan itu akan berlalu dan tidak bisa didapat. Rahasia untuk menjadi lebih maju adalah dengan segera memulai tindakan, bukan hanya sekedar mengatakan. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Percaya pada diri sendiri dan selalu berdoa. Semakin awal kamu memulai, maka semakin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Cukup berhenti menghabiskan waktu tanpa makna dan membuat resolusi tahun baru tanpa tindakan nyata. Perlu diingat bahwa sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Yang terpenting, mulai aja dulu. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Akhir tahun bukan berarti akhir dari segalanya, tapi sebagai awal yang baru untuk memulai hari dengan semangat baru. Ya, itu video motivasi yang Ibu tampilkan. Nah, kalian sudah, anak-anak juga sudah melihatnya tadi, ya, tayangan yang Ibu tampilkan. Dari yang Ibu tampilkan ini,
Apa yang kalian dapat jadikan motivasi? Apa yang harus kalian lakukan sebagai motivasi agar tercapai apa yang diinginkan? Dari kata-katanya bagus sekali tadi kata-kata motivasinya. Apa isinya? Isinya apa? Intinya apa? Video yang ditampilkan ini. Ya? Kita tidak akan menang sebelum memulai. Ada yang lain? Ya, ada nggak yang lain? Ayo. Ya, jangan hanya berbicara, tetapi kita harus melakukannya, ya. Melakukannya, kita harus melakukan tindakan terlebih dahulu, ya. Jangan hanya berbicara saja, tapi lakukanlah tindakan itu, ya. Berarti kalian seperti anak-anak ke sekolah untuk apa? Ya, untuk belajar. Jadi lakukanlah, belajarlah dengan baik, ya. Jangan ke sekolah hanya ke sekolah aja, badannya di sekolah seperti itu enggak, ya. Berarti harus belajar dengan baik, ya. Lakukan dan ikuti pembelajaran dengan baik, ya. Ya, sampai di situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu memberikan tes awal, ya, pretest. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memberikan tes awal, sebuah pretest. Linknya nanti Ibu akan kirim di grup kelas, ya. Nah, sekarang kalian anak-anak keluarkan handphone kalian. Sekarang Ibu akan kirim link soal di grup kelasnya. Bisa dibuka linknya? Bisa. Ya, silakan. Ayah, di sana ada pretest dan post-test pretest, ya. Sekarang kita mengerjakan pretest, ya, tes awal, ya. Ya, sudah Nana? Ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ya. Tapi semua sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan. Tadi sudah Ibu memberikan sebuah pretest.
sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menayangkan sebuah video. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah film. Nah, ya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah film. Ini akan kita gunakan sebagai latihan nanti ya. Ini kita akan mencari struktur dari film yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan film. Kalian silahkan amati dan simak baik-baik. Ya, nanti ini Ibu akan jadikan permasalahannya di film ini. Ya, nah sekarang silahkan tonton dengan baik. Yang dari minggu lalu ya? Kok nggak kelar-kelar sih? Iya sih, tapi masih ada beberapa bagian yang kayaknya masih kurang tajam. Jadi lagi aku revisi. Kalau kebanyakan revisi, nanti malah jadi bingung loh. Lagi pula lawan kali ini tuh berat-berat banget tau. Kelar semua. Aduh maaf ya aku agak telat nih, tadi habis bantu Kasyani buat kegiatan OSIS. Yang kepilih kemungkinan besar Jinan gak sih? Lihat deh, dari gerak-geriknya aja tuh udah karismatik banget. Dia juga bagus kan? Kita maaf. Yoni, Jinan. Oh, ternyata kamu yang pinjam Democracy in Education. Bantu Kasyani buat kegiatan OSIS. Yang kepilih kemungkinan besar Jinan gak sih? Lihat deh, dari gerak-geriknya aja tuh udah karismatik banget. Dia juga bagus kan? Kita maaf. Pantesan aja tadi aku cari nggak ketemu. Keren juga. Aku nggak boleh kalah nih. Pokoknya nanti di lomba pidato kita harus bersaing secara sekuat tenaga, oke? Semangat kalian berdua. Semangat. Oleh karena itu, dalam hal digitalisasi pendidikan untuk para Gen Z dan milenial, pemerintah wajib berperan besar dalam memberikan arahan kurikulum yang tepat sasaran bagi para pengajar dan juga siswa. Jadi menurut saya di sini pemerintah sangatlah penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak. Waduh, Jinan grogi tuh, bisa sampai salah kayak gitu. Jangan tegang. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Kali ini izinkan saya untuk berbicara mengenai digitalisasi pendidikan. Ada 2 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah proses adaptasi ke bentuk digital. Dan yang kedua, yang lebih penting adalah esensi dari pendidikan itu sendiri. Izinkan saya menutup pidato hari ini dengan kutipan dari John Dewey. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih. Fioni, tadi kamu keren banget loh. Enggak, serius, tadi kamu benar-benar pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Yang akan mewakili sekolah kita di perlombaan provinsi nanti akan diumumkan di mading sekolah. Sekarang, Jinan dan Fioni bisa ikut Ibu ke ruang BK? Wah, pasti kalian berdua dong yang menang.
Kalian berdua memang murid unggulan klub sastra. Hebat sekali. Di umur kalian sudah bisa menciptakan naskah pidato yang bercita rasa seperti tadi. Makasih Bu, itu juga semua berkat ajaran Bu Mira kok. Terima kasih Bu. Ada banyak sekali faktor yang menentukan saat nanti kita maju ke tahap provinsi. Yang pertama ketahanan mental, juga penampilan. Oleh karena itu, Ibu memutuskan yang akan mewakili sekolah kita nanti adalah Jinan. Hah? Ibu yakin? Tapi tadi saya membuat beberapa kesalahan loh Bu, dan menurut saya naskah Fioni juga bagus sekali. Jinan, seperti yang Ibu bilang tadi, ada banyak sekali faktor yang menentukan. Yang terutama adalah penampilan. Penampilan apa? Naskah Fioni memang bagus. Tapi Ibu khawatir, jika Fioni yang mewakili kita, dia akan mendapat bias negatif karena wajahnya akan berbeda dari peserta yang lain. Wajah? Maksudnya? Yang terpilih di tingkat provinsi nanti akan maju ke tahap nasional. Dengan kata lain, wajah Indonesia, Jinan. Baik Bu, saya mengerti. Saya ingin sekolah ini menang. Dan saya rasa Jinan juga lebih cocok secara kesiapan mental. Terima kasih ya Fioni, kamu sudah mau mengerti. Apa mau kita ngomong aja nggak sih? Karena menurut aku itu nggak masuk akal juga sih kalau alasannya cuma karena wajah ya. Betul. Pak, juga. Ya, silakan. Saya mengerti maksud Bu Mira, tapi sejujurnya pemilihan wakil sekolah untuk lomba pidato itu benar-benar jauh di luar wewenang saya. Tapi, coba kita nanti bicarakan lagi. Saya rasa penting bagi siswa untuk menyuarakan keresahannya secara langsung. Jinan, kamu bisa ikut ke ruangan Bu Mira. Ya? Oke, Jinan? Baik, Pak. Permisi, Bu Mira. Oh, Pak Herman, silakan masuk, Pak. Ya. Jadi gini, Bu Mira. Ada yang perlu kami bicarakan. Bu Mira. Duduk dulu yuk, silakan. Pak Herman, saya sangat berterima kasih. Bapak sudah sangat peduli dengan klub sastra. Tapi keputusan saya juga ada alasannya, Pak. Terkait itu, mungkin Bu Mira mau mendengarkan terlebih dahulu pendapat murid kita. Jinan? Saya sangat berterima kasih telah dipilih oleh Bu Mira. Tapi, saya juga tahu kemampuan saya dan saya tuh pengen Bu, untuk wakil sekolah nanti tuh yang terbaik gitu. Dan saya yakin Fioni akan lebih mumpuni daripada saya. Bu Mira, kita memang harus memikirkan langkah-langkah kita ke depannya. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus mengesampingkan bias dan ketakutan pribadi. Para murid percaya penuh pada kita. Oleh karena itu, kita juga harus percaya penuh sama kemampuan mereka. Tanpa harus membedakan latar belakang mereka. Ibu minta maaf ya sama kalian berdua. Ibu memang gegabah. Izinkan Ibu memperbaiki keputusan tersebut. Fioni, tolong wakili sekolah kita nanti ya untuk di lomba pidato. Tapi Bu, kalau saya nanti kurang mewakili. Tidak, itu hanya bias Ibu saja. Indonesia memang berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita memang memiliki banyak suku, adat, agama, dan budaya. Tapi justru itulah yang membuat negeri ini menjadi semakin indah. Fioni, kamu jangan minder lagi ya. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri dan juga sebagai orang Indonesia. Berjudul apa? Ayo, siapa ada yang menonton nggak? Selain ibu yang menampilkan sekarang ini, ada yang pernah nonton di rumah nggak? Banyak sekali film profil pelajar Pancasila yang memotivasi kita ya mengambil langkah ke depannya. Ya, ini tenggelam dan terbit. Ya, tanpa membedakan sisi dunia. Nah sekarang, Ibu sudah kenal
Nah sekarang kita lanjut, Ibu akan membagi kelompok. Minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok. Nah sekarang silakan cari kelompok masing-masing. Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, cari kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai film yang sudah Ibu tayangkan. Sudah duduk sesuai kelompok? Nah sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya sudah terlampir di sini. Sekarang Ibu bagikan per kelompok. Ini ya. Sudah? Nah, di situ sudah ada petunjuknya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari struktur dari film yang Ibu tampilkan, ya. Sudah di sana ada. Terus, yang pertama telaah struktur dari teks ulasan film, ya. Terus yang kedua, menemukan keunggulan dan kelemahan dari film yang Ibu tampilkan. Ya. Nah, di situ sudah Ibu bagikan LKPD. Coba dicek kembali, dibaca dulu sebentar bagaimana cara pengerjaannya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan kembali. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan cara pengerjaannya. Sudah? Sudah? Sudah paham? Sudah, ya. Nah, sekarang kalian silahkan kerjakan ya, kerjakan itu LKPD-nya, dan tolong kerjasama antar kelompoknya, ya, diskusi dengan baik. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya ke Ibu, ya. Nah, silakan mulai pekerjaan anak.
rapi itu ada dua. Yang pertama strukturnya, yang kedua kelebihan dan keunggulannya.
yang tadi. Ya. Ya, silakan. Kelompoknya Elina. Ya, silakan. Strukturnya apa? Analisis struktur film. Pertama, identitas karya. Judul, Mentari Tertib dan Tenggelam Tanpa Membedakan Sisi Dunia. Penulis atau sutradara tidak diterangkan di film. Nama pemain, Sani, Jinan, Fioni, Freya, Pak Herman, dan Bumira. Yang kedua, orientasi. Film Mentari Terbit dan Tenggelam Tanpa Membedakan Sisi Dunia ini mengisahkan tentang cerita yang berlatar belakang di sebuah SMA yang sedang mengadakan seleksi lomba pidato nasional. Dua orang siswa yakni Jinan dan Fioni bersaing ketat untuk bis terpilih mewakili sekolah. Setelah diadakan seleksi, akhirnya diambillah keputusan bahwa yang terpilih adalah Jinan. Faktor ketakutan akan adanya bias negatif akan menampilkan Fioni yang tidak mencerminkan wajah Indonesia menjadi alasan bagi guru untuk lebih memilih Jinan meskipun penampilan Jinan sangat seleksi tidak jauh lebih baik dari Fioni. Di sini Jinan merasa tidak adil karena memilih siswa dengan melihat latar belakangnya, dan dia berusaha untuk meyakinkan guru-guru Jinan agar mengubah keputusan yang telah dibuat. Ya, bagus sekali ya. Nah, kembali. Nah, sekarang yang kedua, keunggulan dan kelemahannya. Kelompoknya siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Deana, silakan maju. Presentasikan hasilnya. Keunggulan dan kelemahan film Mentari Terbit. Keunggulan dan kelemahan film Mentari Terbit dan Tenggelam Tanpa Membedakan Sisi Dunia yang saya dapatkan adalah yang pertama, keunggulan dan kelebihan. A. Alur cerita mudah dipahami. B. Tema yang diangkat mewakili keadaan sosial di masyarakat di mana masih adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas. C. Sangat mendukung prinsip pelajaran Pancasila khususnya kebinekaan global. D. Artinya ditampilkan sesuai dengan tema film. Kelemahan atau kekurangan diantaranya penampilan pemain sebagai anak sekolah tidak sesuai atau terlalu berlebihan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Bagaimana, ada yang menunjukkan selain itu keunggulan dan kelebihannya? Ya, Nina. Keunggulannya dapat mempelajari tentang keadilan dan kebijaksanaan sebelum mengambil keputusan. Dapat mengetahui apa yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kelemahannya mementingkan ego sendiri daripada kepentingan umum. Yang kedua, bahasa yang kurang menarik. Ya, bagus sekali tadi temannya saya sudah mengatakan menentukan keunggulan dan kelemahan dari film yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, sampai segitu Ibu sangat senang sekali ya. Diskusi hari ini itu sangat bagus sekali. Kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan pembahasan sedikit tentang materi yang Ibu berikan hari ini ya, kita struktur ya, tentang struktur dari teks ulasan
Yang pertama ada identitas, terus yang kedua ada orientasi rangkuman atau kesimpulan. Ya, bagus sekali. Sampai di situ dulu ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Erina. Teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, simpulan atau rangkuman. Ya, bagus. Teman-teman kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Berarti anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai dengan diskusi, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan ini post-test, ya, memberikan soal, ya. Seberapa besar kalian atau anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Sekarang kalian ambil handphone masing-masing. Ibu akan sharing soal di grup kelasnya. Nah, di sana yang tadi itu sudah, sekarang pilih post-test, ya. Pilih post-test di sana. Tadi kan silakan kerjakan dengan baik anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bagaimana? Sudah terasa gampang soal-soalnya? Sudah. Ya, berarti mengikuti pembelajarannya, ya. Nah, sekarang kita sudah belajar dari awal tadi. Siapa yang bisa mengambil manfaat pembelajaran untuk hari ini, ya? Manfaat yang kita dapatkan apa? Dapat mengetahui pengertian dan struktur teks ulasan yang terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, simpulan atau rangkuman. Ya, bagus sekali, ya. Bagaimana perasaan kalian? Tadi nonton film sudah, diskusi sudah. Bagaimana perasaan mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, ya. Atau ada yang masih bingung, ya? Tidak, ya, karena yang Ibu tampilkan ini film, ya. Filmnya, ya. Untuk minggu depan, ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menulis teks ulasan karya sastra, ya. Ibu akan mengambil teks ulasan cerpen untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Yang ketua kelasnya silakan pimpin temannya. Mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang silakan istirahat. Selamat pagi.